kembali lagi di Let's Talk pemirsa, dan saat ini kita sudah berada bersama dengan narasumber dua kita. Ada Bapak Kombes Krisnamurti di Reskrim Polda Metro Jaya yang sudah hadir bersama kami. Selamat siang Pak, terima kasih sudah hadir di tengah kesibukan memberantas kejahatan di. Selamat siang. Ya. Iya, dan kita sebelum ke Pak Krisna kita ada penelpon. Ada siapa, Cakri? Ibu Nana dari Tangerang. Selamat siang Ibu Nana. Ya, selamat siang Pak. Ya, ini kan Jakarta tak ramah pada wanita ya. Gitu. Kalau saya melihat belakangan ini dari berita itu kita juga jadi perempuan tuh kayak khawatir juga ya, takut juga, ngeri gitu kan. Nah, gimana caranya pemerintah biar mengasih fokus banyak sama perlindungan buat kaum perempuan. Apalagi sekarang semua kehidupan kan super sibuk ya, kita juga kadang kerja sampai malam. Kalau apalagi lewat minibus gitu loh, kan banyak problem-problem yang sekarang udah mulai ya, dari anak-anak sampai minibus sampai yang sekarang di jembatan itu nggak aman juga buat kita gitu. Ya. Nah, gimana caranya pemerintah biar berfokus sama masyarakat yang kecil, apalagi buat kaum perempuan yang sering kerja malam gitu. Baik, Bu Nana, terima kasih. Kami sudah menangkap maksud Anda. Kita langsung ke Pak Krisna. Apa salah wanita kalau misalnya dia harus bekerja malam dan beraktivitas malam, sementara fasilitas publik di Jakarta tidak memenuhi syarat untuk melindunginya? Tidak melindungi para perempuan ini. Ya. Kita kan tahu bahwa Indonesia salah satu negara yang menjunjung kesetaraan perempuan ya. Artinya perempuan mendapatkan perlakuan yang sama, termasuk untuk bekerja, untuk hidup layak, pendidikan dan sebagainya. Salah satu implikasi dari situ ya perempuan keluar siang malam. Karena itu wilayah manapun di Indonesia harus aman untuk siapapun. Bukan hanya pada perempuan, pada laki-laki dan anak-anak. Laki-laki juga dan anak ya. Termasuk kaum renta dan kaum yang disable itu ya. Nah, memang Jakarta ini kurang ramah untuk beberapa perempuan. Dan itu sudah diakui oleh Gubernur Ahok kemarin, Pak Krisna. Ya, betul. Kurang ramah untuk perempuan, anak-anak kurang ramah, tidak ada fasilitas bermain, olahraga, dan kalau kita perhatikan tidak ramah juga untuk kaum-kaum yang disable itu, yang cacat. Coba tidak ada bis yang menyediakan untuk orang yang naik kursi roda, parkiran juga kurang ada fasilitas untuk mereka. Pak Krisna mengatakan tadi tidak ramah sudah diakui, dan kita akan terusan begini kah di Jakarta? Karena itu, ini sekarang ada triggernya. Ada peristiwa ketika ada satu korban menjadi korban perkosaan di lokasi fasilitas umum. Polri dalam kaitan dengan proses penegakan hukum sudah melakukan, pencegahan sudah dilakukan. Bapak Kapolda sudah menyatakan kita tidak bisa menjaga semua tempat itu semua, maka dibutuhkan partisipasi masyarakat, partisipasi publik, dan partisipasi stakeholder lainnya. Ini ada peran pemerintah di sini, ada peran elemen masyarakat dan sebagainya. Nah, bagaimana memikirkan ini, maka harus dilibatkan semua pihak bicara. Inisiasi dari bawah, kemudian difasilitasi oleh eksekutif dalam hal ini pemerintah, kemudian sama-sama kita muncul dan kita jaga. Nah, mapping kerawanan sudah dilakukan. Tadi kita sudah terhubung dengan Pak Iqbal juga. Lalu antisipasi apa lagi yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menjaga juga masyarakatnya, khususnya kaum perempuan ini? Yang paling penting selain niat dan kesempatan, kejahatan ya, perbuatan-perbuatan jahat terhadap apapun, yang teori mengatakan ada dua teori yang kemudian dilupakan oleh warga Indonesia, yaitu teori yang berlaku menyatakan bahwa kalau saya mudah, pertama penjahat, saya harus mudah melakukan, kedua saya harus mudah escape atau menghilangkan jejak. Nah, mudah melakukannya inilah yang harus dihindari, harus dijaga, baik terhadap calon korban maupun terhadap tempat di mana berpotensi terjadi kejahatan. Kalau jembatan penyeberangan di Jakarta ini gelap, rawan, maka orang takut naik atas. Padahal kita dari muda diajarkan untuk nyebranglah di jembatan penyeberangan orang. Karena ada kejadian seperti ini, kalau tidak ada penegakan hukum yang tegas, tepat, ya kemudian langsung menuju ke sasaran, kemudian orang mengatakan, ngapain saya lewat situ, lebih baik lewat bawah. Terus apa gunanya jembatan penyeberangan dan dia lewat bawah dan ditabrak Transjakarta. Berarti melihat ini kondisinya memang fasilitas umum Jakarta harus diperbaiki, kondisi dikoreksi Jakarta total, memang memudahkan untuk pelaku kejahatan berbuat kejahatan. Yang tadinya nggak mau jadi mau begitu, karena nggak ada yang lewat, lama-lama sepi kan, karena gelap, akhirnya dikuasai sama orang tukang preman, bahkan jadi tempat tinggal mereka kalau malam hari. Seperti itu tidak dilakukan treatment yang tepat oleh pemerintah, akhirnya muncul kejahatan. Kejahatan ini kan hanyalah
hilir ya, muara dari semua permasalahan di atas. Ya, jadi kalau atasnya tidak diperbaiki, fasilitas tidak diperbaiki, penjagaan dan sebagainya, kesadaran masyarakat tidak diperbaiki, akhirnya polisi yang disalahkan. Iya, Pak, kita kemudian melihat peristiwa yang beberapa hari lalu di Lebak Bulus. Kemudian Polda Metro Jaya menembak dan tewas tersangka pelaku dari pemerkosaan ini. Kebanyakan tadi mengatakan kalau Cakri setuju nggak kalau misalnya? Kalau saya setuju banget ini karena setimpal. sebagai perempuan juga korban akan banyak korban lagi seperti itu. Jika ada pelaku lebih baik langsung dimatiin aja ya Pak ya. Nah, tapi kemudian kita bertanya, apakah ini jalan keluar dari upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan, Pak? Tidak seperti itu ya. Kasusnya harus kita lihat kondisi di lapangan case by case. Ya, ada peristiwa ketika kami mengungkap kejahatan di Jasinga, pembunuhan lebih sadis, dipukul palanya dibakar. Mayat dalam kardus, cakung pembunuhan ibu dan anak, semua ditangkap dengan cara yang soft. Karena pelaku tidak melakukan perlawanan. Dan dalam kondisi penangkapan kemarin itu perhitungan anggota di lapangan sudah tepat karena mereka ketika diminta berhenti itu kejar-kejarannya hampir 4 kilo, 5 kilo itu. Ya, dan dia masih bawa golok seperti itu. Perlindungan terhadap petugas karena petugas adalah representasi negara. Negara harus hadir. Kalau negara kalah, maka rakyat kalah. Jadi anggota tidak ada pilihan. Jadi tapi tidak boleh semena-mena semua pelaku harus seperti itu. Kalau nanti salah sasaran bagaimana? Jadi kami sebenarnya karena kewajiban dan keterpaksaan saja. Tidak inginnya seperti itu ya. Ya. Dan Ibu terakhir mungkin melihat tindakan yang sudah dilakukan oleh kepolisian. Nah, ini salah satu dari tindakan dari wakil dari pemerintah juga yang sudah nampaknya mereka lebih ingin melindungi masyarakatnya khususnya kaum perempuan seperti apa? Sudah melakukan tindakan seperti ini. Bu Magda ini dari tadi sebenarnya sangat-sangat penasaran dengan jawaban dari pihak kepolisian. Seperti apa, Bu? Ya, ini kan tindakan artinya dalam kaitan proteksi terjadi ya. Pada saat terjadi peristiwa itu. Gitu ya. Artinya mereka punya standard of procedure untuk melakukan itu. Nah, tetapi saya lebih menggarisbawahi pada pencegahannya. Artinya proteksi terhadap kelompok rentan. Di sini perempuan dan anak tadi sudah juga diidentifikasi kelompok-kelompok rentan lainnya. Bahkan sampai waria juga itu kelompok rentan jadi itu harus coba diidentifikasi lagi dan kemudian proteksinya tadi saya katakan bahwa karena kita bicara tadi tentang perempuan yang bekerja juga pada malam hari sangat rentan. Nah, makanya bagaimana juga diselenggarakan atau disediakan kalau negara hadir transportasi yang untuk mereka pekerja malam khusus perempuan. Kalau saya malah anekdot, kalau supaya mereka aman bekerja pada malam hari atau pulang pada malam hari, laki-laki dilarang keluar. Iya, baik. Bu Magda, terakhir saya ingin bertanya, kita sudah memiliki kemudian upaya penegakan hukum dan sebagainya. Bisa nggak sih kaum perempuan class action kepada pemerintah yang tidak mampu memberikan fasilitas publik yang nyaman untuk wanita sendiri? Maksudnya class action? Class action menggugat pemerintah. Menggugat pemerintah. Ya, memang itu kewajiban negara kan. Tetapi class action ya bisa saja. Artinya kan ini juga Ibu yang mempelopori, Bu. Maksud saya ini pendidikan bagi masyarakat. Didukung gitu. Kritis masyarakat karena ini hak dari warga. Baik. Hak mereka untuk dilindungi. Baik. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Ya, masyarakat harus menyadari hak mereka dan juga pemerintah harus melindungi masyarakatnya pastinya dan sinergi dari semuanya stakeholder juga dan penuhi fasilitas umum yang baik untuk masyarakat Jakarta. Yang pasti perempuan tercipta untuk dilindungi. Iya, setuju. Betul ya. Semua harus dilindungi, tetapi dia kelompok yang rentan. Baik. Tapi ini juga berangkat dari perspektif manusia melihat perempuan. Kalau perspektifnya sudah lempeng, saya pikir nggak begitu juga. Terima kasih Bu Magdalena Sitorus, Komisioner Komnas Perempuan dan juga Pak Krisnamurti dari Polda Metro Jaya atas kehadirannya dan kita berharap bahwa ke depan kita bisa meminimalisasi. Meminimalisir. Janganlah tidak terjadi. Jangan tidak terjadi lagi. Baik, terima kasih pemirsa atas partisipasi Anda dan juga sudah menyaksikan Lunch Talk kali ini. Lunch Talk akan kembali hadir lagi besok pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Saya Cakri Pilar. Saya Carlos Michael atas nama seluruh rekan-rekan yang bertugas yang ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.